Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Selamat siang semuanya. Genki desu ka? Apa kabar minasan? Ya, semoga sehat selalu dan juga selalu diberikan semangat untuk tetap bisa belajar bahasa Jepang ya. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang kata tunjuk tempat ya. Minasan masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, minggu lalu kita belajar ada kata tunjuk benda ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kata tunjuk tempat. Ada koko, soko, dan juga asoko ya. Nah, ini dibacanya adalah koko, soko, dan juga asoko. Ya, minasan, hari ini kita akan belajar kata tunjuk tempat ya, koko, soko, dan juga asoko ya. Apa sih koko, soko, dan juga asoko gitu ya? Koko, soko, dan juga asoko adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Betul ya, jadi kalau dari judulnya aja sudah kata tunjuk tempat, sudah pasti koko, soko, dan asoko ini adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Tapi yang jadi permasalahannya adalah apa bedanya koko, soko, dan juga asoko, dan bagaimana cara menggunakan koko, soko, dan juga asoko? Kita lihat ya. Oke. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka koko itu artinya adalah di sini ya. Koko itu artinya adalah di sini. Lalu untuk soko artinya adalah di situ. Ya, dan asoko artinya adalah di sana untuk posisi tempat yang posisinya jauh atau sangat jauh ya. Nah, sebelum masuk ke materi koko, soko, asoko, kita akan lihat dulu ya beberapa kosakata yang berhubungan dengan tempat, lokasi ataupun bangunan dalam bahasa Jepang ya. Jadi kita lihat dulu ya minasan ya kosakata-kosakatanya. Oke, ini dia. Ya, ada tabel kosakata tempat ataupun bangunan dalam bahasa Jepang. Kita akan baca dulu sama-sama ya minasan ya. Oke, yang pertama di sini ada toshokan ya, ada toshokan. Apa sih toshokan? Toshokan wa Indonesia go de perpustakaan. Ya, toshokan wa Indonesia go de perpustakaan. Ya, hai, tsugi wa ada kyoshitsu ya. Kyoshitsu. Kyoshitsu wa nan desu ka? Kyoshitsu wa Indonesia go de ruang kelas. Ya, kyoshitsu dalam bahasa Indonesia artinya adalah ruang kelas atau kelas. Ya, boleh ya. Jadi minasan boleh bilang ruang kelas, boleh juga bisa bilang kelas gitu ya. Enaknya bagaimana gitu ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ada ungdojo. Ini panjang ya. Ungdojo gitu ya. Ungdojo wa Indonesia go de lapangan olahraga ya, lapangan olahraga. Ini biasanya kalau di sekolah juga pasti ada nih lapangan olahraga. Hai, tsugi wa kote ya. Kote. Kote wa nan desu ka? Kote wa Indonesia go de halaman sekolah ya. Kote wa Indonesia go de halaman sekolah atau kote dalam bahasa Indonesianya adalah halaman sekolah. Hai, tsugi wa ada shokudo ya, ada shokudo. Shokudo wa Indonesia go de kantin ya. Shokudo Indonesia go de kantin. Bisa juga kantin ini ditulis dengan menggunakan huruf katakana yaitu kantin. Jadi sama ya. Tapi kalau kantin dalam bahasa Jepang itu adalah shokudo. Tsugi wa toire. Ya, ada toire. Toire wa nan desu ka? Toire wa toilet. Ya, jadi toire bahasa Indonesianya adalah toilet. Hai, tsugi wa ada shokuin shitsu. Shokuin shitsu. Shokuin shitsu wa Indonesia go de ruang guru. Ya, kalau tadi ada ruang kelas atau ada kelas, lalu di sini juga ada shokuin shitsu atau ruang guru ya. Masih ingat minasan ruang guru ada di mana di sekolahnya kalian masing-masing? Masih ingat ya? Oke, yang berikutnya kita akan lihat lagi. Ya, nama-nama tempat dan lokasinya ada Jimushitsu. Ya, Jimushitsu. Jimushitsu wa nan desu ka? Jimushitsu wa Indonesia go de ruang tata usaha atau ruang TU kita biasa bilangnya ya, ruang tata usaha. Hai, berikutnya
Hoken shitsu. Hoken shitsu. Hoken shitsu wa nan desu ka? Hoken shitsu wa Indonesia go de ruang kesehatan ya. Atau yang lebih terkenal kita bilangnya adalah UKS. Siapa di sini yang suka nongkrong di UKS ya? Hoken shitsu. Hoken shitsu artinya adalah ruang kesehatan atau UKS kita biasa bilangnya. Ayo berikutnya ada kocho shitsu ya. Kocho shitsu. Kocho shitsu wa nan desu ka? Kocho shitsu wa dalam bahasa Indonesia artinya adalah ruang kepala sekolah atau ruang kepsek gitu ya. Bahasa akrabnya kita bilangnya adalah ruang kepsek atau ruang kepala sekolah. Hai, berikutnya ada hongya. Hongya. Hong adalah buku, ya-nya adalah toko. Jadi hongya artinya adalah toko buku ya. Hongya artinya adalah toko buku. Hai, segiwa ada yaoya. Yaoya. Yaoya Indonesia gode toko buah dan sayuran. Ya, minasan biasanya kalau misalnya di Jepang itu ya, yang menjual buah itu biasanya berbarengan dengan yang menjual sayuran juga ya, maka dibilang dengan yaoya. Jadi yaoya itu tidak hanya menjual buah-buahan tapi juga menjual sayuran, atau tidak hanya menjual sayuran, toko sayuran tidak, tapi dia juga menjual buah-buahan ya. Jadi ini biasanya berbarengan. Hai, segiwa ada pangya. Pang di sini artinya adalah roti ya. Pangya artinya adalah toko roti. Hai, segiwa hanaya. Hanaya. Hanaya wa nan desu ka? Hanaya wa Indonesia go de toko bunga ya. Hanaya dalam bahasa Indonesia artinya adalah toko bunga ya. Kita lihat lagi minasang ya, masih ada nih. Oke, yang berikutnya. Hai, segiwa ada sakanaya ya. Sakanaya. Sakana artinya adalah ikan ya. Jadi sakanaya Indonesia go de toko ikan ya. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah toko ikan. Hai, segiwa kusuria ya. Kusuria. Kusuri artinya adalah obat ya. Jadi kusuria artinya adalah toko obat, atau kalau di Indonesia kita bilangnya adalah apotek gitu ya. Apotek gitu ya, toko obat ya. Nah, yang berikutnya ada gakko ya. Gakko. Gakko itu artinya adalah gedung sekolah ya. Gakko gedung sekolah, atau kita bisa bilang juga sekolah gitu ya. Gakko ya, gedung sekolah. Ayo segiwa ginko. Ginko. Ginko Indonesia gode bank. Ya, ginko Indonesia gode bank. Ya, bahasa Indonesianya adalah bank. Hai, segiwa ada koeng ya. Koeng. Koeng wa nan desu ka? Koeng wa Indonesia gode taman. Ya, koeng itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah taman. Hai, yang berikutnya ada kaisatsekang ya. Kaisatsekang. Apa sih kaisatsekang? Kaisatsekang itu bahasa Indonesianya adalah kantor polisi. Ya, kantor polisi. Kantor polisi wa nihongo de kaisatsekang ya. Kantor polisi itu bahasa Jepangnya adalah kaisatsekang. Hai, segiwa mosku. Mosku. Mosku wa nan desu ka? Mosku wa masjid. Ya, mosku wa masjid desu ya. Jadi kalau mosku itu bahasa Indonesianya adalah masjid gitu ya. Oke, berikutnya masih ada ya. Yang berikutnya ada uchi ya. Uchi wa nan desu ka? Uchi wa rumah ya. Rumah ini bahasa Jepangnya adalah uchi. Bisa juga bahasa Jepangnya adalah iye. Tapi iye-nya itu bukan iye yang bukan, yang iye. Nah, kalau iye itu i-nya ada dua. I, e. Tapi kalau iye untuk rumah itu hanya satu ya, huruf i dengan huruf e. Ya, tapi lebih familiar memakai kata uchi. Hai, segiwa ada heya. Heya wa Indonesia gode kamar ya. Heya itu bahasa Indonesianya adalah kamar. Ayo berikutnya ada daidokoro ya. Ada daidokoro. Daidokoro wa nan desu ka? Daidokoro wa dapur ya. Daidokoro artinya adalah dapur. Ayo segiwa ima. Ima.
Ima wa nan desu ka? Ima artinya adalah ruang tamu. Hati-hati dengan ima untuk keterangan waktu. Ada juga ima artinya adalah sekarang. Tapi beda ya, berbeda kanjinya ya. Kalau ini ima yang artinya adalah ruang tamu ya. Nah, yang berikutnya ada niwa. Ya, apa sih niwa? Niwa artinya adalah halaman rumah ya. Niwa di sini artinya adalah halaman rumah. Minasang, kalau misalnya minasang rumahnya minasang itu di pagar, maka batas halaman rumahnya itu adalah sampai pagar ya. Kalau sudah di luar pagar itu tidak termasuk ke dalam halaman rumah. Ya, itu sudah berbeda, itu sudah termasuk ke dalam jalan umum gitu ya. Tapi kalau misalnya rumahnya tidak di pagar sih memang biasanya kita hanya bisa melihat halaman rumah itu ya sebatas area rumah kita saja. Tapi kalau misalnya rumahnya di pagar itu terlihat dengan jelas bahwa oh itu halaman rumah saya adalah sampai sini gitu ya. Hai, segewa ada kaidang. Ya, ada kaidang. Kaidang wa nan desu ka? Kaidang artinya adalah tangga ya. Tangga ya, kalau yang rumahnya ada tangganya, ini adalah kaidang ya. Hai, yang terakhir ada shako. Shako wa nan desu ka minasan? Shako wa Indonesia Gode garasi ya. Oke, nah itu tadi adalah nama-nama tempat, bangunan gitu ya, juga lokasi gitu yang akan kita pelajari hari ini dengan menggunakan kata tunjuk tempat, yaitu ada koko, soko, asoko ya. Tadi sudah dibahas sedikit di depan bahwa koko, soko, asoko itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan tempat, bisa lokasi, bisa bangunan gitu ya. Yang artinya adalah kalau koko artinya adalah di sini, kalau soko artinya adalah di situ. Dan kalau asoko artinya adalah di sana untuk posisi tempat yang lokasinya adalah sangat-sangat jauh dari kita sebagai pembicara ya. Oke, minasan, setelah ini sensei akan masuk langsung ke pola kalimat dan contoh-contoh kalimatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk nama-nama tempatnya, nama-nama bangunannya, minasan boleh langsung tanyakan ya di forum diskusi. Hai, arigatou gozaimasu.